alhamdulillah sampai malam hari ini di Kabupaten Madiun ini menurut data yang disajikan terendah terpapar itu, kemungkinan itu potensi kena COVID itu rendah. Ya, kita saling menjaga juga sekeluarga, diingatkan kalau saya datang dari luar kan gitu, nggak boleh langsung masuk sama anak-anak saya, nggak boleh, ayah mandi dulu baru lepas semua, ganti pakaian baru saya kumpulkan. Di awal-awal kan Pak Bupati hampir setiap malam ke desa-desa melakukan sosialisasi, bahkan sampai turun untuk membantu petugas untuk mengevakuasi yang positif itu Pak, sempat viral itu. Justru pembagian masker itu sebelum penegakan justisi itu kita maksimalkan. Kita maksimalkan itu pada saat itu. Hari ini mungkin sedikit-sedikit nutupi, misalkan ada masyarakat yang pada saat itu tidak bawa, tetap refleksnya sudah refleks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Bupati. Malam. Ya, hari ini kita berada di Pendopo Muda Graha di Kabupaten Madiun. Hari ini kita akan berbincang dengan Pak Bupati untuk ngobrolin tentang upaya dan program andalan sehingga Kabupaten Madiun sekarang berada di peringkat paling bawah untuk jumlah kasus konfirmasi COVID. Nah, mungkin karena kita sudah jaga jarak, sebaiknya kita buka maskernya saja Pak Bupati, supaya suaranya lebih terdengar jelas. Ini langsung saja Pak Bupati karena durasinya memang pendek. Mungkin bisa disampaikan Pak Bupati, upaya dan program apa saja yang sudah dilakukan oleh Pak Bupati untuk penanganan COVID-19 di Kabupaten Madiun ini Pak Bupati. Jadi yang sudah kita lakukan itu dikelompokkan menjadi 3. Dari sisi kesehatan, yang pertama itu sudah kita lakukan tindakan yang preventif, promotifnya sudah, dan yang mana preventif promotif itu didukung oleh personil-personil yang di luar tenaga medis, sementara yang tenaga medis konsentrasi perihal bagaimana penanganan rehabilitasinya dan penanganan kuratifnya. Jadi ada pembagian hal tersebut, semuanya sudah kita laksanakan maksimal, terutama perihal masker ini. Perihal masker ini memang kita awal pembentukan tim pun kita awal tanggal 5 Maret itu sudah bentuk tim, sekitaran tanggal 25 Maret itu pada saat itu masih katakanlah masker yang diperkenankan itu masih masker kesehatan. Kita sudah ada instruksi untuk bagaimana seluruh penjahit di seluruh desa di Kabupaten Madiun ini supaya membuat masker, dan kita beli pakai anggaran desa pada saat itu. Artinya upaya dini sudah kita lakukan lebih dahulu memang tersebut. Terus kemudian menginjak berikutnya perihal ketahanan ekonomi.
Tapi sebelum menginjak ketahanan ekonomi, tentang social safety net pun kita betul-betul kita pilah, betul-betul kita lakukan pendataan yang benar. Dan yang menjadi penyambut terakhirnya memang dari anggaran DD, karena DD ditentukan oleh musyawarah desa. Harus ada keseimbangan di situ memang dari sisi kesehatan dan ekonomi. Maka dari itu, dari sisi ekonomi pula kita membuat bagaimana ketahanan pangan keluarga ini juga tercipta. Makanya ada program ketahanan pangan, jadi pemanfaatan tanah pekarangan ini memang kita masifkan di Kabupaten Madiun. Bicara swasembada pangan kita secara luas, tapi bicara untuk bagaimana kita bisa betul-betul physical distancing dan kebutuhan di keluarga, cakupan keluarga itu bisa terpenuhi, maka pemanfaatan tanah pekarangan ini kita masifkan. Jadi semuanya sudah kita lakukan. Tahapannya tentunya kita lakukan sosialisasi yang sangat tahapannya itu memang harus kita perhatikan betul-betul bagaimana masyarakat menganggap COVID-19 ini betul-betul bahaya. Pada saat itu hoax masih banyak, ini tidak apa-apa, ini begini. Kita terjang terus, pokoknya sosialisasi tidak kita hentikan dengan cara menurut lokal wisdom di sini, menurut kearifan lokal di Kabupaten Madiun. Artinya kemasan sosialisasi tidak kita buat secara kaku pada saat itu, dan sampai sekarang pun kita pakai tersebut. Artinya pakai sosialisasi dengan siarannya itu bahasa-bahasa kebijakan lokal di Kabupaten Madiun ini. Kita kenalkan COVID ini sangat bahaya. Maka dari itu yang kita target adalah kesadaran masyarakat bahwa masker, physical distancing, dan lain sebagainya, cuci tangan itu adalah suatu kebutuhan. Ketika sudah sadar seperti itu, kita mudah untuk menggeser ke action bagaimana masyarakat mau bermasker ini. Sementara masyarakat yang miskin-miskin sudah kita siapkan masker. Pada saat itu dari anggaran desa itu kita beli masker-masker produk lokal, jadi kita membangkitkan ekonomi lokal juga ada, dari sisi kesehatan juga dapat saat itu. Akhirnya masyarakat timbul kesadaran. Di tahapan berikutnya kita akhir sosialisasi, ada penyapunya. Di kita dari Forkopimda bergerak semuanya di Kabupaten Madiun ini, tentunya dengan personil-personil di bawahnya, Polri, TNI, dan semuanya. Ketika perihal penegakan disiplin, baru kejaksaan, pengadilan negeri, itu semuanya ikut serta di upaya tersebut. Memang ini tanggung jawab bersama. Tentunya dengan kebersamaan inilah mungkin kita bisa mendapatkan, kita sampai hari ini pun terkendali. Dan tahapan terakhir setelah kita sapu semuanya, kita posisikan masyarakat sudah punya masker semua. Jadi kepemilikan masker sudah ada, baru kita lakukan tanda tangan Perbup 39 kita tentang penegakan disiplin, yang mana kita juga masih menginduk ke perdanya provinsi untuk melakukan sanksi, denda, dan lain sebagainya. Akan tetapi Perbup ini sudah kita siapkan juga. Terus akhirnya setelah tahapan itu kita lewati dan COVID bisa kita kendalikan, baru kita pikirkan juga masalah ekonominya. Ekonomi, bagaimana pergerakan ekonomi di masyarakat itu berjalan. Kita sudah buatkan Perbup bahwa kegiatan terkecil dulu di masyarakat
maksudnya terkecil tingkat RT, tapi jumlahnya banyak di Kabupaten Madiun. Misalnya kegiatan keagamaan, yasinan, tahlilan di Madiun kita izinkan dulu, asalkan yang dari luar tidak masuk ke sini. Hajatan juga kita perkenankan, asalkan protokol COVID-nya itu memang betul-betul dipatuhi, dijalankan oleh masyarakat. Dan akhirnya sampai hari ini pun tidak ada benturan, tidak ada apapun, berkat kerjasama semuanya, berkat kekompakan Forkopimda yang ada di Kabupaten Madiun juga. Hasilnya alhamdulillah sampai malam hari ini di Kabupaten Madiun ini menurut data yang disajikan terendah se-Jawa Timur. Jadi hasil yang dicapai selama ini sesuai dengan target yang diinginkan Pak, dengan berbagai program andalan yang sudah dijalankan. Kita pasang target itu pasti maksimal. Bagaimana masyarakat itu seminimal mungkin menjadi terendah terpapar itu, kemungkinan itu potensi kena COVID itu rendah. Artinya kita tidak bisa menargetkan angka harus sekian kenanya sekian, tidak. Seluruh kegiatan yang kita laksanakan bersama Forkopimda itu, bersama seluruh elemen masyarakat juga, itu tidak seremoni saja, akan tetapi betul-betul masif dan masuk ke warga-warga Kabupaten Madiun. Kalau boleh tahu Pak, kiat-kiatnya apa saja sampai sukses ini paling rendah di Jawa Timur, mungkin kiat-kiatnya apa saja? Tentunya ini bagaimana kesadaran masyarakat Kabupaten Madiun. Kita tentukan pada saat itu targetnya ini soal kesadaran, artinya harus ada tahapan. Jadi kalau tahapan di itu menurut teori itu kan ada AIDA, jadi attention, interest, desire, action. Tahapannya kita lewati itu. Manakala belum tahapan kita action, jangan dipaksa, kita perkenalkan dulu sampai akhirnya actionnya sampai masyarakat butuh baru kita dorong dan kita lawan hoak-hoak itu lewat jaringan-jaringan organisasi kemasyarakatan yang sampai bawah ini semuanya bergerak semua, tidak ada satupun yang bergerak tidak bergerak. Itu kebersamaan di situ. Oke, baik. Kalau untuk peran keluarga Pak Bupati sendiri seperti apa dalam Pak Bupati menjalankan tugasnya ini, peran Pak Bupati, peran keluarga, mohon maaf, selama menjadi Satgas ini? Mungkin awal-awal karena mungkin ada ketakutan yang berlebihan, mungkin ada ketakutan juga ke saya. Bagaimanapun saya punya tanggung jawab bagaimana menyelamatkan masyarakat Kabupaten Madiun semuanya yang ada di sini semuanya. Saya harus turun langsung ke lapangan, dalam hal apapun saya harus turun ke lapangan. Ini terkait kepercayaan masyarakat, bagaimana penyampaian tentang COVID, karena pada saat itu ada pertentangan hoak pemahaman yang salah dengan pemahaman yang betul, itu beriringan pada saat itu. Makanya kita perlu penekanan di masyarakat. Ya, saya didukung aja sama hari ini didukung, tapi awal-awal itu ada ketakutan ke saya, tapi alhamdulillah berkat pemahaman seperti itu semuanya mendukung saya untuk hal tersebut. Artinya kita saling menjaga juga sekeluarga, diingatkan kalau saya datang dari luar kan gitu, nggak boleh langsung masuk sama anak-anak saya, nggak boleh, ayah mandi dulu, baru lepas semua, ganti pakaian, baru saya kumpul sama anak-anak. Itu yang terjadi. Untuk intensitas pertemuan dengan anak-anak itu berarti berkurang Pak untuk pada saat pandemik ini ya jelas. Saya jarang ada pertemuan karena di lapangan, kadangkala sampai malam juga. Kalau jadi
jarang ketemu. Pas ketemu anak-anak pas belajar daring itu pas mungkin les kan gitu, jadi jarang sekali saat itu. Tapi di akhir-akhir ini ketika COVID sudah bisa kita kendalikan, kita petakan, kita ada peningkatan lah, ketemu sama adik, ketemunya itu kadang-kala anak-anak ikut kegiatan saya, bagi masker, ikut olahraga sepeda, ikut. Jadi kalau sekarang karena udah turun, jadi lebih banyak kegiatan ke pembagian masker ya. Kalau dulu di awal-awal kan Pak Bupati hampir setiap malam ke desa-desa melakukan sosialisasi, bahkan sampai turun untuk membantu petugas untuk mengevakuasi yang positif itu Pak, sempat viral itu. Justru pembagian masker itu sebelum penegakan justisi itu kita maksimalkan. Kita maksimalkan itu pada saat itu. Hari ini mungkin sedikit-sedikit nutupi, misalkan ada masyarakat yang pada saat itu tidak bawa, tetap refleksnya sudah refleks. Misalkan ada masyarakat tidak bawa, saya naik mobil, biasanya turun langsung saya kasih. Jadi untuk keselamatan kita dan orang lain seperti itu. Tapi untuk keluarga biasanya ya kadang-kala ya olahraga, itu cuman sekeluarga aja, cuman itu aja. Sambil tapi membagikan masker ya. Masih ketika melihat ada yang tidak pakai masker, pasti masih saya suruh duluan dulu, saya tak bagi masker itu, dan mereka memahami semuanya anak saya. Jadi tidak terus marah ke saya, tidak nunggu di luar sampai saya masuk untuk bagi masker, itu biasa. Ini sampai turun 5 kilo atau 9 kilo Pak Bupati selama apa? 9 kilo. Itu kenapa Pak Bupati? Mungkin karena kurang tidur atau karena tidak nafsu makan memikirkan angka yang terus tambah, atau seperti apa? Ya pikirannya apa ya? Pikir saya itu tidak bisa, kasihan ya masyarakat. Masyarakat itu perlu diselamatkan, meskipun kesadaran masyarakat bahwa aku ki butuh selamat itu pada awal itu kurang. Jadi dianggap biasa itu. Ya, perlu dari sisi strateginya harus saya pikirkan, dari sisi actionnya juga yang real seperti apa, harus kadang-kala saya harus mengikuti juga hal tersebut. Mungkin memang tercurahkan semuanya di situ, dan tambah jarang tidur itu mungkin. Tapi terbayarkan ya Pak Bupati, artinya kan sekarang peringkatnya paling bawah di Jawa Timur dengan ya ada mudah-mudahan lah, ini masih kita tidak boleh lengah lah dengan angka terendah itu, tidak boleh, justru kewaspadaan ditingkatkan juga. Pak Bupati, untuk strateginya apa ini untuk adaptasi kebiasaan baru ya, apalagi ini sekarang kan paling rendah, untuk mempertahankan angka itu gimana, atau bahkan mungkin untuk menghilangkan COVID di kabupaten, mungkin punya strategi khusus apa nih setelah ini? Pada saat kegiatan itu kita buka, itu kita iringi pengawasnya dari Polri, dari TNI, dari kepala desa. Kegiatan semuanya. apa ini? Kegiatan sosial kemasyarakatan itu ekonomi berjalan itu dalam rangka kehidupan normal baru itu. Adaptasi ini kita buka Pak, di pariwisata kita buka. Akan tetapi ada pengawasnya di situ yang akan menegur sewaktu-waktu dan bisa menghentikan sewaktu-waktu. Misalkan berbahaya kegiatan yang dilakukan itu. Akan tetapi ketika semuanya bisa saling menjaga, saya yakin enjoy di jalan normal itu. Terbukti kemarin terakhir kita sebelum musim hujan kemarin, ada beberapa minggu yang lalu ya, ada kerja bakti massal sekabupaten itu sukses juga. Artinya ada pengumpulan tapi tetap ada protokolnya COVID dalam rangka pembersihan sampah itu, dan ada peningkatan sampah. Ketika ada peningkatan sampah itu berarti kan ekonomi bergerak kan, itu tergantung nanti manage
sampahnya seperti apa. Mungkin imbauannya apa nih Pak Bupati supaya mungkin warga Kabupaten Madiun tidak lengah dengan adanya angka ini, peringkat ini kan paling bawah, mungkin di daerah lain mungkin sempat rendah terus akhirnya masyarakat lalai atau seolah-olah COVID sudah tidak ada, padahal masih ada ancaman itu. Mungkin imbauan ke warganya apa nih? Yang penting masyarakat jangan sampai ada yang menyepelekan. Harus sadar bahwa keselamatan ini yang utama. Keselamatan ini yang utama. Itu yang terpenting. Ketika sudah ada kesadaran keselamatan yang utama, berarti yang bisa menyelamatkan ini adalah masker, protokol kesehatan lainnya. Maka prokes ini, protokol kesehatan menjadi kebutuhan, termasuk masker pun harus menjadi kebutuhan, menjadi refleks kita ketika mau keluar rumah, tidak bawa masker, kembali ambil lagi pakai, keluar kemanapun itu yang terpenting. Mungkin itu aja Pak Bupati. Terima ada kasih. yang ingin disampaikan lagi untuk warga Kabupaten Madiun mungkin gitu, atau mungkin ada imbauan lagi? Yang penting jaga kesehatan semuanya, tetap protokol COVID tetap dijalankan, dan ketika beraktivitas tetap patuhi protokol kesehatan. Itu saja. Baik, terima kasih. Mungkin cukup obrolan kita bersama Pak Bupati malam ini untuk membahas tentang penanganan COVID di Kabupaten Madiun. Assalamualaikum Pak Bupati. Salam.